Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal Majid. Wassalatu wassalamu ala man ursilu bitauhid wa ala alihi wa sahbihi akhlis safuru tamjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Surat Luqman, urutan surat ke-31. Ini ayat masih berhubungan dengan materi yang ada pada kitab Akhlak Banin, yaitu kalaulah tadi saya membahas tentang al-waladul waqtihu, anak yang jelek atau anak yang tidak beradab. Dalam judul sekarang ini ialah nasihat Luqman kepada kedua anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya bunayya, kata Luqman ketika dia mendidik kepada anaknya. Luqman adalah, kalau kita bahas, salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini bukan salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai para nabi yang diutus oleh Allah, tapi adalah Luqman ini adalah manusia biasa. Cuman dia itu bukan termasuk utusan Allah yang Allah turunkan kepada umatnya. Cuman dia adalah hamba Allah yang soleh. Makanya Allah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Dia itu adalah seorang hamba Allah yang soleh,
sampai-sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Sebagaimana ketika dia berkata-kata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Begitu penyampaiannya Luqman kepada anaknya. Kenapa yang lebih dahulu yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya tentang sholat? Sebab sholat itu adalah miftahu kulli syai'in, kuncinya segala perkara. Meskipun amal kita banyak, kalau tidak dilaksanakan sholat, tidak akan bermakna itu amal-amal. Tapi kalaulah kita melaksanakan sholat, amal-amal kita yang lain berarti. Sebab amal-amal yang lain selain sholat diumpamakan seperti nol nilainya. Ketika sholat tidak dilaksanakan, meskipun banyak amal yang dilaksanakan olehnya, tidak akan berarti. Makanya tadi saya menyampaikan as-sholatu miftahu kulli syai'in. Sholat itu adalah kunci segala amal perbuatan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ayat selanjutnya wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah bil ma'rufi kepada kebaikan. Sebab kalau anak kita tidak disuruh untuk melaksanakan kebaikan, berarti akan seenaknya ketika dia beraktivitas, dan apa saja akan dilaksanakan ketika orang tuanya tidak mengarahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Makanya dari sini dijelaskan, Luqman menjelaskan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, perintahlah anakmu bil ma'ruf, dengan baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, supaya anak-anak kita ada dalam keselamatan, terlepas dari perbuatan dan perkataan yang salah, selamat dari perbuatan dan perkataan yang salah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wanha anil munkar, dan cegahlah anakmu atau anak-anak siapa saja yang ada di muka bumi ini, anil munkar, dari kemungkaran. Sebab ketika ditegakkan sholat, kemungkaran akan hangus atau hilang. Sebagaimana dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan, perkataan yang mungkar. Sahabat-sahabatku sekalian, anak-anakku yang saya cintai, ayat selanjutnya, wasbir alama asobak, kata Luqman kepada anaknya ketika dia mendidik, menyampaikan keterangan Al-Quran, wasbir alama asobaka, dan sabarlah alama asobaka, atas apa yang terjadi atas dirimu. Sebagaimana kalau kita pikirkan, kalau kita pelajari kehidupan ini, ternyata berbagai macam godaan, tantangan, ujian kepada kita semua. Beres dari satu permasalahan, datang permasalahan-permasalahan yang baru. Makanya kata Luqman ketika menyampaikan pendidikan agama kepada anaknya, wasbir ala ma asobaka,
dan bersabarlah atas apa yang menimpa ujian, cobaan atas dirimu. Anak-anakku sekalian, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur, termasuk perkara yang penting. Kita bisa bersabar dari apa yang menimpa kepada diri kita yang buruk. Itu adalah sesuatu hal yang penting kalaulah kita bisa bersabar. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan satu ayat dari surat Luqman yaitu ayat ini memperingatkan kepada kita semua, kepada anak-anak kita semua, bahkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi kita itu, harus melaksanakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tutup, marilah kita akhiri untuk sementara perjumpaan kita. Mudah-mudahan satu ayat yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menguatkan kepada kita bisa melaksanakan dalam keseharian kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.